إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, kepada seluruh para pecinta ilmu dan kebenaran, dimanapun kita berada, bersama dengan kajian Islam Madinah, yang semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk kebenaran, karena tidak ada yang paling berharga pada kehidupan kita kecuali adalah petunjuk kebenaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, diimani oleh para sahabat, dan tentunya diikuti oleh kita, apapun konsekuensi yang mungkin kita hadapi di dalam mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah dan diimani oleh para sahabat. Semoga kita senantiasa memahami, mendapatkan petunjuk kebenaran merupakan sebuah perkara yang sangat mahal, jauh lebih mahal daripada emas dan jauh lebih mahal daripada perak. Karena sesungguhnya setiap emas dan perak itu akan rusak berdasarkan kepada musibah yang kita peroleh, berdasarkan kepada kiamat yang pastinya akan datang pada kehidupan di dunia ini. Adapun petunjuk kebenaran yang kita peroleh tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah rusak oleh apapun. Mari kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, tasbihatul wahidah khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu mengucapkan tasbih satu kali datang dari hati yang betul-betul beriman, lisan yang bertasbih, dan betul-betul tasbih itu diterima oleh Allah, maka tasbih kamu yang betul-betul kamu ucapkan walaupun sekali itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya, walaupun nilainya jutaan triliun sekalipun, maka pada dasarnya dia akan datang masanya untuk rusak. Sebelum datang masanya rusak, itu pun akan rusak dengan musibah-musibah kecil sebelum musibah besar dengan adanya hari kiamat. Inilah yang menjadikan kita terus memompa diri kita, memotivasi diri kita. Semoga kita mendapatkan petunjuk kebenaran, yang sejatinya petunjuk kebenaran merupakan kartu keselamatan pada kehidupan kelak kita di babak yang kedua dalam kehidupan di akhirat. Kepada Allah kita berharap. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini berjumpa, dan tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali kepada Allah. Di tengah berbagai macam informasi yang deras datang pada teras kehidupan kita, dengan berbagai macam informasi yang masif yang hadir pada kehidupan kita, terkadang menjadikan hati menjadi lelah, menjadikan pikiran tanpa kita sadari menjadi hasad terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita jumpai. Inilah yang menjadikan kita paham bersyukur itu merupakan salah satu obat dari getirnya hasad dengan apa yang kita lihat dari informasi-informasi yang datang silih berganti, yang tidak terkontrol oleh diri kita untuk memilihnya. Karena pada zaman sosial media hari ini, tanpa disadari banyak mata yang hasad, banyak hati yang benci, banyak lisan yang, banyak mata yang murka kepada apa yang dilihat kepada orang lain. Dan tidak ada yang bisa menjadikan getirnya, obat dari getirnya kondisi yang semacam itu kecuali dengan bersyukur. Bersyukur itu mengembalikan kembali makna yang kita peroleh dari apa yang kita dapatkan dari sisi Allah. Inilah yang menjadikan kita berupaya terus. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh
berujung kepada keberkahan, dan salah satu keberkahan kita di dalam berilmu akan mencetak kita sebagai pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Marilah kita merenungkan bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hanya melihat semut saja bisa menjadikan Nabi Sulaiman bersyukur. Dan ingat, syukurnya Nabi Sulaiman itu syukur yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika beliau melihat semut berusaha menyelamatkan diri dari injakan pasukan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman berucap, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ana a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ucapan ini membuat Allah kagum, membuat Allah ridho. Allah abadikan, Allah tempatkan ucapan syukurnya Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahqaf ayat 15 untuk menunjukkan kepada kita, orang yang besar pada iman itu adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana semut pun, yang merupakan makhluk yang kecil di hadapan semua kenikmatan yang dimiliki Nabi Sulaiman, hanya karena semut pun dia bersyukur, dan itu pun menjadikan Allah ridho kepada Nabi Sulaiman. Inilah yang menjadikan kita, semoga apapun yang kita jumpai menjadikan kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Seluruh para penuntut ilmu dan seluruh para penempuh kitab At-Tadhkirah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita harus paham kalau boleh kita sederhanakan manusia itu menjadi dua. Ada manusia yang kecil, ada manusia yang besar. Manusia yang kecil itu memikirkan satu kejadian, memikirkan tentang apa yang terjadi sama orang, memikirkan tentang orang lain, memikirkan tentang dunia yang tidak ada habisnya. Maka ketika konten manusia diisi dengan perkara-perkara semacam itu, maka pada hakikatnya dia kecil berdasarkan kecilnya dan remehnya urusan yang menyibukkan mereka. Jadi kalau ada di antara kita hanya berbicara tentang dunia terus, walaupun mungkin strata pendidikannya tinggi, walaupun mungkin dia memiliki apa yang dia inginkan, tapi pada dasarnya dia kecil karena dunia itu sesuatu yang kecil, yang di dalam pandangan Allah tidak lebih daripada sayapnya seekor nyamuk. Kalau ada orang hanya membicarakan tentang orang lain, lalu dia mencari kesalahan orang, mencari kekurangan orang, itu juga orang kecil karena kecilnya dan remehnya aktivitas yang menyibukkan mereka. Ada yang kedua, ada orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang besar. Orang-orang yang besar itu adalah berpikir pada sesuatu yang besar. Dan sesuatu yang besar itu adalah urusan yang sejatinya belum kita dapatkan, belum kita temui, tetapi kita imani, tapi pastinya akan datang. Urusan besar itu adalah babak kedua setelah babak yang pertama pada kehidupan kita di dunia, yaitu adalah kehidupan di akhirat. Apa yang menyelamatkan kita dalam kehidupan barzah, apa yang meringankan kita ketika dibangkitkan dari kubur, apa yang menjadikan kita diberatkan mizan kebaikan kita dan dijaga ketika kita melewati sirat, itu perkara besar. Perkara yang sejatinya pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Makanya tidak salah kalau kita menghafalkan pada surat An-Naba ayat yang kedua, amma yatasa'alun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Bahwasanya mereka saling bertanya tentang perkara yang besar, ya. Tentunya perkara besar itu perkara kiamat yang menjadi gerbang pertama ditegakkannya babak kedua dalam kehidupan di akhirat. Maka siapapun yang mereka membicarakan tentang keselamatan kehidupan mereka di alam barzah, yang mereka aktivitasnya membicarakan tentang amal yang mereka akan bawa menjadi investasi pada kehidupan matinya mereka dan apa yang bisa menyelamatkan mereka dalam pengadilan Allah, maka sejatinya itu orang besar, walaupun mungkin tidak tamat SD, walaupun mungkin tidak memiliki harta, walaupun mungkin tidak memiliki strata dan mungkin tidak dikenal oleh orang lain. Karena kita teringat ya apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ada di antara penduduk surga yang apabila datang tidak ada yang memperdulikan, apabila pulang tidak ada yang merasa kehilangan. Tapi ketika dia sudah berdoa didengarkan oleh Allah dan termasuk dia adalah penduduk surga. Inilah sejatinya orang yang besar ketika berpikir pada sesuatu yang besar. Nah inilah yang menjadikan kita tentunya tidak ujub. Kita tidak sombong apakah kita besar ataukah kecil. Tapi tentunya kita berupaya supaya kita menjadi orang yang besar.
Orang yang besar itu membicarakan tentang sesuatu yang tidak pernah rusak. Orang yang besar itu membicarakan tentang sesuatu yang tidak fana, sesuatu yang akan menjadi kekal di dalam apa yang kita peroleh, dan sesuatu yang tidak pernah rusak, sesuatu yang tidak mengenal kata fana, yaitu adalah keselamatan pada kehidupan babak kedua kita di akhirat. Itulah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas kitab At-Tadhkirah. Ya. Kitab ini kita bahas pada kehidupan kita. Kenapa kita bahas kitab ini? Tidaklah kita membahas kitab ini kecuali karena sesungguhnya kitab ini akan menjadikan kita bisa menaiki setiap anak tangga supaya kita menjadi orang yang besar. Dan tidak ada perkara besar pada kehidupan kita kecuali adalah perkara yang berkaitan pada keselamatan kita kelak di akhirat. Amma yatasa'alun anin naba'il adzim. Itu yang kita harus miliki supaya menjadi motivasi. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara Sekarang mari kita teruskan. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana penggabungan antara ayat Al-Quran dan tentang penghimpunan pada ayat-ayat yang dohirnya saling bertentangan. Kita sudah memberitahukan bagaimana metode al-jamu', metode penggabungan yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi ketika membicarakan tentang berbagai macam ayat secara dohir yang tampaknya bertentangan. Padahal kita tahu tidak ada satupun ayat yang bertentangan. Yang bertentangan itu karena kelemahan dan kebodohan kita selaku manusia. Karena mustahil bagi Allah, sifatnya yang alim, yang maha ilmu, menjadikan Allah saling bertentangan dalam setiap kalamnya pada satu tempat dengan kalamnya di tempat yang lain. Inilah yang menjadikan kita paham. Obat dari getirnya kebodohan itu adalah dengan ilmu. Kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar. Sekarang kita membuka halaman 424, 425, 26, 27, 28, 29 sampai halaman 431. Ini akan menjadi pembahasan kita hari ini. Di sini diterangkan bahwasanya Imam Al-Qurtubi menyampaikan keadaan manusia di saat penghimpunan. Artinya ini termasuk materi yang juga pernah saya sampaikan kisi-kisinya di beberapa puluh pertemuan kita sebelumnya. Bahwasanya salah satu part pada kehidupan kelak kita di akhirat adalah ketika ada penghimpunan. Tentunya kita sering menyampaikan di banyak kesempatan bahwasanya manusia itu akan melewati 4 masa yang pastinya akan dilewati oleh setiap manusia. Pertama, dalam setiap masa pergantian pada setiap tempat atau alam pergantian terdapat peristiwa besar. Yaitu yang pertama ketika kita berada di alam rahim atau alam janin. Kemudian berlanjut pada kehidupan alam di dunia yang menjadi makanul ikhtibar, menjadi tempat kita mengalami ujian. Kemudian yang ketiga ada alam barzah. Alam barzah itu merupakan tembok yang kokoh, tembok yang tebal, yang tentunya tidak bisa ditembus oleh apapun. Kemudian yang berikutnya adalah alam akhirat, ya, yang menjadi sebuah tempat persaksian untuk menghisap setiap manusia dengan keadilan dan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpindahan manusia pada setiap alam tentunya dengan sebuah kejadian besar dan agung. Pada saat dilahirkan dari janin menuju alam dunia ditandai dengan peristiwa kelahiran yang tentunya risikonya adalah nyawa. Dari alam dunia menuju ke alam barzah melewati sebuah kejadian yang bernama al-mautu, kematian. Dan tentunya itu perkara besar karena tidak ada rasa sakit yang paling sakit dirasakan oleh manusia kecuali ketika dia merasakan sakaratul maut menuju ke alam barzah.
Di alam barzah itu ada lubang yang sempit yang dilewati oleh setiap orang, tak terkecuali. Pada saat manusia berada di alam barzah, nanti akan datang, yaitu kehidupan di akhirat, dan itu ditandai dengan peristiwa hari kiamat. Dan itu merupakan peristiwa besar, dan itu merupakan peristiwa agung. Peristiwa yang sejatinya seluruh peradilan ditegakkan oleh Allah, tidak ada kezaliman dalam peradilan Allah. Yang benar akan mendapatkan keadilan, yang zalim akan mendapatkan balasan setimpal dengan kejahatan yang dia perbuat. Pada saat hari itu dikatakan oleh Allah, yauma tublas sarair. Pada hari kiamat itu ketika sudah ditegakkan, ketika peradilan Allah sudah ditegakkan pilar-pilarnya, maka tidak ada satupun rahasia kecuali terungkap. Tidak ada yang tersembunyi kecuali akan terlihat. Tidak ada yang terlewatkan kecuali akan ditampakkan oleh Allah. Dan itulah peristiwa pada kehidupan di hari kiamat. Maka pada saat manusia nanti akan dikumpulkan, tentunya Imam Qurtubi lalu menyampaikan kepada kita bahwasannya keadaan manusia ketika pada saat penghimpunan. Jadi manusia nanti akan dihimpun. Tentunya cara manusia ketika mereka dibangkitkan dari kubur, lalu diarahkan kepada hari pengumpulan di padang mahsyar. Tentunya kita pernah membahas secara sederhana atau secara singkat bagaimana manusia ketika mereka dikumpulkan menuju kepada arah hari mahsyar atau menuju ke tempat mahsyar, maka tentunya manusia dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi tersenyum, tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan kegelisahan sedikit pun. Yaitu mereka adalah para syuhada yang ikhlas niatnya berperang semata-mata karena Allah. Ketakutan yang dia temui pada saat berkecamuk di dalam peperangan di dunia tergantikan secara cash dan kontan dengan ketenangan ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Karena dia tahu bagaimana tempatnya yang dijanjikan oleh Allah, yaitu adalah surga yang dekat dengan para nabi dan para rasul. Darahnya masih menetes segar, dia dalam kondisi tersenyum. Ada manusia yang nanti dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi buta. Sebagian besar para ulama mengatakan betul-betul pada kondisi buta. Yaitu mereka yang dibangkitkan dalam kondisi buta adalah orang yang semasa hidupnya tidak pernah peduli terhadap ilmu, tidak pernah memberikan prioritas dan perhatian kepada peringatan yang datang dari Allah. Peringatan itu adalah Kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah yang disampaikan Nabi. Orang-orang yang dingin terhadap Kitabullah dan Sunnah, cuek terhadap Kitabullah dan Sunnah, sebagaimana kecuekan dan ketidakpedulian mereka ketika di dunia, maka itulah yang menjadikan mereka dibangkitkan dalam kondisi buta. Makanya mereka berkata, lima hasyartani a'ma pada surat Toha. Kenapa engkau kumpulkan kami pada kondisi yang buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu saya dapat melihat. Dijawab sama Allah, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bukankah dulu kamu lupa terhadap ayat-ayat yang kami turunkan menjadi peringatan pada dirimu? Kamu tidak pernah mempelajari, kamu tidak pernah memberikan prioritas, kamu tidak pernah memberikan anggaran waktu dan prime time-mu untuk belajar peringatan-peringatan yang aku berikan. Sebagaimana cueknya kamu terhadap peringatan yang kami turunkan, maka kami lupakan kalian dalam pengadilan kehidupan di akhirat. Mereka buta. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi tidak memiliki darah dan daging di wajahnya, yaitu mereka yang sering meminta-minta pada saat dia masih diberikan kondisi untuk mampu berikhtiar dan bekerja. Makanya Masya Allah, jadilah orang yang jadilah manusia, jadilah para penuntut ilmu yang tidak menjadi beban bagi orang lain. Hatta, bahkan jangan sampai kita menjadi peminta-minta. Karena mereka akan diancam dalam kondisi wajahnya tidak memiliki kerat daging sedikit pun. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, mabuk, dalam kondisi hina. Mereka yang semasa hidupnya memakan riba. Mereka terbiasa makan riba, mengatakan riba tidak apa-apa, menyepelekan riba. Padahal riba telah mempermaklumkan peperangan antara mereka dengan Allah. Mereka dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Mereka pada kondisi seperti orang mabuk kepayang. Dan mereka betul-betul hina dengan kondisi yang semacam itu. Karena keberanian mereka untuk terus bertransaksi dengan riba. Ketika Allah sudah mempermaklumkan perang kepada pemakan riba.
Ada yang dibangkitkan dalam kondisi mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Mereka adalah yang sering niyahah. Niyahah itu adalah mereka yang sering meratapi kematian orang yang mereka cintai secara sadar ataupun tidak sadar. Mereka menggugat takdir yang Allah berikan kepada kematian orang yang mereka cintai. Mereka menangis, mereka meraung-raung, mereka menepuk-nepuk pipi mereka. Maka orang semacam ini dibangkitkan dalam kondisi mengeluarkan bau yang sangat-sangat menusuk hidung. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi miring, yaitu ketika mereka dalam kondisi berpoligami, tetapi mereka tidak mampu memenuhi unsur keadilan pada pernikahan mereka. Itu termasuk beberapa hal yang kita tentunya sudah mempelajari. Maka pada halaman 426 di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam satu riwayat di dalam kitab Minhajuddin, bahwasanya Imam Qurtubi menerangkan sesungguhnya para muadzin dan orang yang menjawab adzan akan keluar dari kubur mereka pada hari kiamat, muadzin sambil mengumandangkan adzannya dan penjawab sambil menjawabnya. Artinya bahwasanya ada pula orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya berdasarkan aktivitas yang Allah ridhai. Ketika dia adzan, ya dibangkitkan dalam kondisi dia adzan. Lalu orang yang setia menjawab adzan, mereka pun dibangkitkan dalam kondisi menjawab adzan itu, sebagaimana kebiasaan mereka di dunia ketika menjawab adzan. Ya, jadi kebiasaan mereka di dunia ketika menjawab adzan, maka itu pun mereka dibangkitkan dengan cara semacam itu. Ya, makanya kan ada pula yang dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Siapa yang dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah? Mereka yang wafat dalam kondisi sedang melaksanakan umrah, belum selesai dengan tahallul. Dibangkitkan mereka sembari mereka akan meneriakkan talbiyah mereka. Labbaik Allahumma labbaik, karena pada saat dia diwafatkan, pada saat dia sedang menjadi tamunya Allah. Orang yang menjadi tamunya Allah, maka haknya Allah, maka sudah menjadi kewajiban bagi Allah memuliakan para tamunya Allah. Nah, itu itulah yang itu yang terjadi. Jadi para muadzin mereka akan diberikan oleh Allah keutamaan, mereka dibangkitkan dalam kondisi mengumandangkan adzan dan penjawabnya pun akan menjawabnya. Makanya kalau kita tidak diberikan anugerah untuk adzan, walaupun adzan itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah, minimal kita memiliki keutamaan menjawab adzan. Walaupun menjawab adzan memang tidak wajib, tetapi menjadi sebuah kebesaran dan keutamaan ketika kita mengetahui keutamaan orang yang menjawab adzan dibangkitkan dalam kondisi mengumandangkan adzan. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Kemudian pada riwayat ini disebutkan orang yang pertama kali diberikan pakaian berupa kain indah yaitu dari surga, yaitu adalah Ibrahim Khalilullah. Kemudian Muhammad Rasulullah SAW, kemudian para nabi, dan kemudian para muadzin. Mereka disambut oleh para malaikat dengan kendaraan-kendaraan yang terbuat dari cahaya merah. Tali kendalinya dari zamrud hijau, tempat duduknya dari emas. Mereka dikawal dari semenjak kubur oleh 70.000 malaikat sampai ke padang mahsyar. Artinya ada beberapa orang yang mereka mendapatkan privilege khusus dari
Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan dari ketaatan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah. Yaitu adalah para muadzin, Ibrahim alaihi salam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi. Sebagian riwayat menunjukkan kemudian orang-orang yang cinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, mereka akan dimuliakan oleh Allah bersama dengan para syuhada, sebagaimana yang kita baca pada surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya dikumpulkan dengan para nabi, dikumpulkan orang yang cinta kebenaran dari kalangan siddiqin, kemudian para syuhada dan orang-orang solih, dan itulah teman terbaik berkumpul pada kehidupan di akhirat. Maka mereka semenjak dibangunkan dari kubur mereka, maka mereka langsung dijemput oleh 70.000 malaikat dengan tunggangan kuda, yaitu dengan tunggangan kendaraan yang terbuat dari cahaya merah, tali kekangnya dari zamrud hijau, tempat duduknya dari emas, dan mereka dikawal dari semenjak kubur sampai mereka berkumpul di padang mahsyar. Nah, berarti kalau kita melihat pada zahir riwayat ini yang ada pada kitab Minhajuddin, berarti manusia ketika dibangkitkan ada perjalanan menuju ke mahsyar. Bukan langsung dibangkitkan lalu dikumpulkan di tempat mereka dibangkitkan, tidak, tetapi mereka akan diarahkan. Mereka diarahkan ke tempat mahsyar. Jadi ada perjalanan dari tempat dia dibangkitkan menuju tempat yang ditunjuk oleh Allah menjadi tempat mahsyar. Ada yang berjalan menaiki kendaraan 3 orang, ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan cepat sesuai dengan tingkat amal yang dilakukan oleh mereka. Di sini pula kita mendapati dari sebuah riwayat di dalam kitab Hilyatul Aulia diterangkan bahwasanya orang yang pertama kali diberikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, "Berilah pakaian kepada kekasihku." Tentunya faham ya, kekasih itu adalah Nabi Ibrahim dan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi ketika mengetahui beliau itu kekasihnya Allah, maka beliau tidak pernah menggunakan kata kekasih kepada sahabatnya, karena beliau tahu beliau kekasihnya Allah. Ya, maka diberikan pakaian kepada kekasihnya Allah yang pertama, yaitu adalah Nabi Ibrahim. Maka didatangkanlah 2 potong kain yang indah berwarna putih. Kedua potong itu dikenakan dan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim duduk menghadap kepada arasy-Nya Allah. Setelah dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang pakaian, dan tidak berkhitan, maka dihadapkan ke arasy. Mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya manusia ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, tidak berkhitan, dan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang pakaian, dan tidak berkhitan? Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam beberapa halaman bahwasanya hikmahnya karena sesungguhnya pakaian itu menunjukkan tentang harta. Jadi pakaian itu menunjukkan tentang harta. Karena pakaian itu menunjukkan tentang harta, sandal itu juga menunjukkan tentang status, maka Allah tiadakan itu pakaian, Allah tiadakan itu kalas kaki untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada kepemilikan apapun manusia di hadapan Allah kecuali amal solihnya. Insya Allah ya. Berarti kita menangkap korelasi pada kehidupan kita hari ini kan begitu. Terkadang ketika kita memilih pakaian, terkadang kita memilih pakaian bukan karena fungsinya menutupi aurat. Tapi terkadang ketika kita memilih pakaian, membeli pakaian untuk menunjukkan strata kita dan derajat kita di antara manusia. Yang pada dasarnya itu bukan fungsi pakaian yang Allah berikan untuk kita. Sama dengan sandal. Terkadang kita beli sandal bukan untuk memberi fungsi supaya menjadi alas kaki menghindarkan kita dari kerikil ataupun duri. Tapi kita membeli alas kaki untuk menunjukkan strata kita. Itulah kehidupan yang berjalan hari ini kan. Makanya sering sekali kita mendapati outfit lo berapa? Gitu. Ya. Berapa sih jumlah pakaianmu ini, tasmu berapa? Dan itu korelasinya benar dengan apa yang disampaikan oleh
Imam Al-Qurtubi. Kenapa manusia ketika pertama kali mereka dibangkitkan dari kuburnya mereka tidak telanjang kaki, telanjang pakaian, tidak berkhitan. Karena pakaian karena pakaian dan pula sandal itu menunjukkan kepemilikan kepada harta, dan itu identik dengan dunia, dan Allah sudah tiadakan kepemilikan apapun, sudah tidak ada lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kalaulah harta, kan dikatakan di dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malun. Kan sudah tidak ada bermanfaat harta. Jadi ngapain mereka dibangkitkan memakai pakaian? Supaya orang pada saat itu mengerti bahwasanya hartamu yang diwakili dengan pakaian-pakaian yang kamu beli, dengan sepatu-sepatu dan sandal yang kamu miliki sudah tidak ada. Tidak ada. Tidak berkhitan untuk menunjukkan posisi kita sebelum kita balik. Artinya sudah tidak ada syahwat. Sudah tidak ada syahwat. Makanya sampai Ibunda Aisyah kan berkata, bukankah kita bisa melihat satu dengan yang lainnya? Urusan saat itu lebih agung daripada urusan saling melihat. Untuk menunjukkan ketika tidak berkhitan itu sudah tidak ada lagi syahwat. Ya, pada saat itu betul-betul berada pada puncak rasa depresi atas apa yang mereka jumpai dan atas apa yang mereka lihat pertama kali. Itulah yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Ya. Maka Nabi Ibrahim diberikan pakaian pertama kali, kedua potong pakaian putih yang diambilkan dari surga. Lalu diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan orang yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana riwayat yang kita baca dalam riwayat Bukhari, inna awwala ma yuksa bihi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tapi yang diberikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, ini menunjukkan keutamaan serta pula menunjukkan kedudukan Nabi Ibrahim yang besar. Tapi apa yang terjadi ketika diberikan pakaian pertama kali tidak menggeser keutamaan Rasulullah yang besar di hadapan Allah. Makanya kalau kita lanjutkan dalam riwayat ini yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia, Nabi Ibrahim dikasih pakaian oleh Allah dari pakaian surga berwarna putih. Lalu Nabi Ibrahim duduk di hadapan arsy-Nya Allah. Dia duduk berhadapan dengan arsy-Nya Allah. Kemudian diberikan pakaian kepada Rasulullah. Kemudian didatangkanlah pakaianku, maka aku pun memakainya. Lalu aku berdiri di sebelah kanan arsy-Nya Allah. Tidak ada yang berdiri selain aku. Oleh karenanya umat-umat terdahulu maupun kemudian menginginkan kedudukan seperti aku. Maka ini salah satu kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya kan? Makanya kalau kita berdoa di dalam habis mendengarkan adzan kan kita memintakan wasilah, yaitu ad-darajah, suatu kedudukan yang tinggi untuk Rasulullah. Karena memang kedudukan Rasulullah itu kedudukan yang paling tinggi, yang tidak ada satupun manusia yang bisa memperoleh kedudukan itu kecuali hanyalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati sholatil qaimah Muhammadanil wasilati wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudanil ladzi wa'atah. Makanya di situ kan kita kalau habis mendengar adzan, salah satunya kita menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memintakan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ketika diberikan pakaian setelah Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya Rasulullah didudukkan, diposisikan di sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri. Dan tidak ada yang berdiri selain aku. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka disinilah kita akhirnya mungkin bertanya, bagaimana dengan manusia? Manusia setelah itu akan mendapatkan pakaian. Manusia setelah diberikan telanjang kaki, telanjang pakaian, manusia itu akan diberikan pakaian. Sebagaimana kita dapatkan dalam satu riwayat Abu Dawud al-mayyitu yub'asu fi siyabihil ladzi yamutu fiha. Manusia nanti ketika dikasih pakaian pada waktu yang ditentukan oleh Allah, mereka akan diberikan pakaian kembali setelah telanjang dengan pakaian yang dia kenakan ketika mati, yaitu kain kafannya. Ya, jadi dengan kain kafannya.
Jadi nanti kita pun akan diberikan pakaian, tapi tidak lagi pakaian-pakaian yang kita jumpai ketika di dunia, tapi pakaian yang dulu dikenakan kepada kita ketika wafat, yaitu kain kafan itu yang Allah akan kenakan untuk kita. Ya, makanya itulah yang menjadikan kita selalu harus mengerti kenapa kita kalau bisa memilih pakaian kain kafan atau bisa memilih kain kafan yang bagus, pilihlah kain kafan yang bagus. Karena kain kafan itulah yang akan dipakai untuk saling mengunjungi setiap ruh dengan ruh ketika berada di alam barzah. Dan sesungguhnya kain kafan itulah yang dikenakan manusia setelah mereka dikondisikan telanjang, maka mereka akan dikasih pakaian, dan pakaian itu kata Nabi dalam riwayat Abu Dawud, pakaian yang dikenakan oleh manusia ketika di padang mahsyar, yaitu kain kafan yang dulu dikenakan kepadanya ketika baru meninggal dunia. Itu ternyata tidak rusak. Jadi kain kafan itu nanti tidak rusak. Berarti Allah kembalikan kain kafan itu. Allah kembalikan kain kafan itu. Jadi Allah kembalikan kain kafan itu. Jadi walaupun kejadian besar, walaupun tanah, ulat menguraikan kain kafan itu, pada dasarnya secara kacamata keimanan, maka kain kafan itu tidak rusak dan akan dikembalikan oleh Allah sebagaimana kain kafan itu, dan sesungguhnya pengaturan Allah tidak ada yang salah. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Ya. Sekarang mari kita bertanya, mari kita menjawab. Lalu kenapa kok Nabi Ibrahim yang diberikan pakaian pertama kali? Kan banyak pertanyaan kita menunjuk kepada arah ini. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan pakaian pertama kali? Maka dijawab di sini ada beberapa pandangan yang dimiliki oleh Imam Qurtubi. Kenapa Nabi Ibrahim merupakan orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena terdapat satu riwayat tidak ada seorang pun kalangan umat terdahulu ataupun kemudian yang lebih hebat rasa takutnya kepada Allah selain Nabi Ibrahim. Karena itulah dia diberikan pakaian terlebih dahulu supaya dia segera tenang dan tentram hatinya. Jadi sebagian ulama mengatakan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya segera diberikan pakaian untuk menenangkan hatinya. Kita nih contohnya ya analogi sederhana kalau berdasarkan keterangan sebagian ulama yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Anak kita 3, biasanya kalau saya mandiin, anak itu pagi 3 gitu, mandiin 3. Ja'far, Basam, Basim mandi bareng-bareng. Maka biasanya yang pertama kali kita kasih pakaian pertama kali itu yang merasa kedinginan dulu. Dingin ya itu biasanya kita kasih pakaian dulu. Kita kasih pakaian dulu. Langsung kita gosok dengan minyak. Kita kasih pakaian dulu. Analogi ini, kias ini menggambarkan apa yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Karena orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ibrahim. Tanpa menafikan kedudukan Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa di hadapan seluruh manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketakutan beliau itu yang menjadikan Allah ingin menenangkan dulu Nabi Ibrahim dengan diberikan pakaian pertama kali, dan itu diberikan kesaksiannya oleh Rasulullah. Inna awwala ma yuksa bihi yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya pertama kali yang akan diberikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tentunya paham ya,
Nabi Ibrahim ini memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Sampai Rasulullah saja menyebut Nabi Ibrahim itu dengan panggilan millati abina Ibrahim. Nabi yang disebut dengan bapak, Nabi yang disebut dengan bapak itu adalah Nabi Ibrahim oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu memanggil Nabi Ibrahim itu dengan panggilan abina Ibrahim, yaitu adalah bapak kami Ibrahim. Dan tentunya ketika kita mendapati Rasulullah memanggil Nabi Ibrahim dengan panggilan bapak, karena figurnya bapak Nabi Ibrahim itu luar biasa. Makanya kita lihat ya bagaimana kita menjumpai kisah-kisah yang menggetarkan hati. Nabi Ibrahim dengan tawakalnya yang luar biasa, menghancurkan patung-patung yang disembah di kerajaannya Namrud. Padahal pada saat itu dia berhadapan dengan seluruh masyarakat yang mengagungkan patung-patung itu, di mana pada saat itu tidak ada dan belum ada yang menjawab panggilan dakwahnya Nabi Ibrahim. Sampai keluarlah perkataan untuk menunjukkan betapa kuatnya doa Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentunya ketika Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah kami itu Allah yang menjadi pertolongan bagi kami. Kenapa zikirnya Nabi Ibrahim itu hasbunallah wa ni'mal wakil? Karena kita juga harus mengerti setiap doa dan zikirnya para nabi harus dilihat pula pada kondisi yang ada. Karena kalau kita melihat pada kitab sirah dan kitab tarikh, pada saat Nabi Ibrahim itu berada, ketika Nabi Ibrahim itu dakwah di kota Babilonia pada saat dikuasai oleh raja bernama Namrud, maka Nabi Ibrahim itu menjadi musuh masyarakat nomor 1. Betul-betul paling dibenci oleh masyarakat pada saat itu, tak terkecuali bapaknya. Betul-betul membenci Nabi Ibrahim. Ya. Makanya ketika ada eksekusi Nabi Ibrahim itu akan dibakar, maka seluruh masyarakat itu gegap gempita, bersukacita menyambut keputusan untuk mengeksekusi Nabi Ibrahim. Dan dikisahkan dalam beberapa penjelasan memang tidak ada orang yang beriman kecuali adalah istrinya pada saat itu. Saking begitu bersukacita, gegap gempita masyarakat Babilonia ketika mendengar Ibrahim itu akan dibakar, sampai di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah miliknya Imam Ibnu Katsir diterangkan sebuah kisah. Ada nenek-nenek tua, hidupnya agak jauh dari alun-alun kota Babilonia. Dia di pinggir hutan, lalu mendengar keputusan Namrud untuk mengeksekusi Nabi Ibrahim. Maka nenek ini nampak sedih. Lalu ditanyakan, kenapa kamu sedih? Karena saya tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Kayu yang akan dipakai untuk membakar Ibrahim itu merupakan kayu yang dikumpulkan kolektif dari masyarakat. Maka saking banyaknya kayu saat itu yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim, saking banyaknya kayu sampai Nabi Ibrahim itu ditempatkan di tempat yang menjulang tinggi. Karena banyaknya kayu yang terkumpul. Ya, ketakutan, Masya Allah. Ketakutan beliau kepada Allah lebih besar daripada ketakutan beliau ketika akan dibakar. Belum lagi kita jumpai bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim membawa Hajar di tempat tandus dan gersang bersama dengan anak merah yang telah ditunggu dengan begitu lama. Lalu ketika saat anak itu hadir, datang sebuah perintah yang sangat berat. Perintah yang tidak bisa dibedah secara nalar dan logika. Dipindahkan dari Palestina, dari Al-Aqsa, dari Palestina dibawa ke Bakkah, dibawa ke Mekah, tanah gersang pada saat itu. Lalu ketika baru saja datang, lalu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sampai saat itu kita menjumpai bagaimana Hajar mengikuti Nabi Ibrahim. Lalu berkata, apakah engkau tinggalkan saya ini karena perintah Allah? Ya, karena perintah Allah. Kita juga menjumpai dan mendapati bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendapati putranya bertumbuh kembang dengan kondisi yang rupawan, kondisi yang taat kepada Allah, lalu datang perintah untuk menyembelih. Itu kan peristiwa-peristiwa besar itu. Jadi peristiwa Nabi Ibrahim itu peristiwa yang tidak bisa dinalar dengan akal.
untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini adalah agama ketundukan yang terkadang tidak bisa dinalar dengan logika. Makanya saya sering berkata, kalau akalmu tidak bisa fungsinya iman, itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Saya tidak bisa membayangkan kalau Nabi Ibrahim hidup hari ini, lalu beliau harus menyembelih Ismail. Mungkin jutaan, mungkin ribuan orang dari para yang suka sekali membuat narasi-narasi kebencian para buzzer itu mungkin akan mengomentari Nabi Ibrahim. Karena itu juga termasuk salah satu perkara berat yang harus dilewati Nabi Ibrahim, dari peristiwa pembakaran, terusirnya Ibrahim dari Babilonia menuju ke Palestina, dari Palestina menuju ke Mekah, sampai disuruh nyembelih, sampai meninggalkan istrinya bersama dengan anak yang masih merah. Itu peristiwa besar untuk menunjukkan kepada kita kepatuhan tingkat tinggi dan ketundukan yang dilewati oleh Nabi Ibrahim. Lahir dari rasa takutnya beliau kepada Allah, sampai Allah pun membeli Nabi Ibrahim itu dengan gelar kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah itu dua, yang disebut dengan kata Khalil. Khalil itu puncak dari sebuah kecintaan Khalil. Kalau cinta biasa, hub, makanya banyak suami atau banyak istri memberi nama pada pasangannya kata hubbi, my hubbi, my hub. Cinta itu cinta biasa. Tapi kalau Khalil, itu puncak kecintaan. Ya, itu puncak kecintaan itu adalah Khalil. Makanya itu menunjukkan bahwasanya ada satu riwayat mengatakan bahwasanya kenapa pertama kali yang diberikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu nabi yang paling takut kepada Allah dengan seluruh ketundukan dan kepatuhan yang beliau miliki kepada Rabb-Nya. Dan semua itu betul-betul terjawab bagaimana ketundukan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, pada peristiwa, kalau boleh saya menyampaikan, dalam peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim, penyembelihan Nabi Ismail saja, itu kan peristiwa besar. Nabi Ibrahim pada saat itu bermimpi pada tanggal 8. Tanggal 7, malam ke-8. Bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu mimpi pertama. Bangun pada tanggal 8, beliau sempat bingung dan merenung apakah mimpinya untuk menyembelih Ismail itu betul-betul datang dari Allah ataukah tidak. Makanya dinamakan hari Tarwiyah, hari perenungan. Karena Nabi Ibrahim pada tanggal 8 itu merenung. Imam Ibnu Katsir mengomentari kisah ini dan berkata, tidak ada kesibukan bagi iblis semenjak dia membangun Arsy, membangun kerajaan iblis di atas air, kecuali di antara hari yang paling menyibukkan iblis itu tanggal 8, 9, 10. Pada saat ketika Nabi Ibrahim mendapatkan amanah besar, diuji dengan kalimat Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pada tanggal 8, beliau sempat pada kondisi merenung. Kenapa beliau merenung? Karena beliau berpikir apakah mimpinya datang dari Allah ataukah datang dari setan. Tanggal 8, malam, pada malam 9, mimpi kembali. Pada tanggal 9, akhirnya beliau tahu karena mimpi itu 2 kali dengan redaksi yang sama. Beliau yakin itu datang dari Allah. Makanya tanggal 9 dinamakan Arafah. Dari kata Arafah ya'rifu, yang akhirnya tahu. Ya, disampaikanlah itu kepada Nabi Ibrahim. Iblis itu langsung turun dari Arsy. Yang turun langsung iblis, bukan lagi setan. Yang turun langsung iblis. Kata Imam Ibnu Katsir, yang turun langsung adalah iblis, menggoda Nabi Ibrahim untuk menggagalkan perintah Rabbani dari sisi Arsy-Nya Allah. Menggagalkan lewat Ismail, menggagalkan lewat Hajar. Tapi semua itu tidak mempan bagi keluarga yang luar biasa ini, dari Hajar hingga Ibrahim dan Ismail. Makanya ada peristiwa melempar jumrah. Pada saat itu Nabi Ibrahim melempari iblis. Ya, pada tanggal 10, yaitu disebut dengan hari penyembelihan. Pada saat penyembelihan itu pun, Masya Allah, ada peristiwa yang luar biasa. Di dalam kitab disebutkan, ketika Nabi Ismail akan disembelih, beliau ditidurkan di atas pelipisnya, di atas batu watallahu lil jabin. Maka pada saat itu Nabi Ismail itu mengemukakan beberapa syarat. Yang pertama, salah satunya beliau berkata, wahai bapakku, sisingkan bajumu. Sisingkan bajumu. Supaya darahku nanti tidak terciprat kepada bajumu yang menyebabkan kamu melihat bekas darahku lalu timbul penyesalan. Dan ibuku juga tidak nyesal gara-gara melihat darah.
Yang kedua, kencangkanlah tanganku ini. Karena pada saat Nabi Ismail akan disembelih itu disuruh ngencengin yang kencang. Supaya aku tidak bergerak-gerak untuk mengurangi rasa takzimku kepada perintah Allah. Gitu, Masya Allah. Tutuplah matamu. Atau tutuplah matamu. Jangan melihat mataku. Tutup mataku, matamu juga tutup matamu ketika engkau nanti mengayunkan golokmu. Karena pandangan mata bisa menjadi pintu iba yang menggagalkan perintah Allah. Insya Allah itu di antara beberapa syarat yang dikemukakan oleh Ismail. Sampai akhirnya diganti oleh Allah. Itu peristiwa besar. Ya, Masya Allah ya. Makanya yang sangat menarik itu apa? بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Kenapa Nabi Ibrahim bisa berhasil mendidik seorang nabi, seorang anak Ismail sekuat itu dalam keimanan? Padahal beliau sebagai seorang bapak jarang menemani Nabi Ismail. Karena dalam beberapa penulisan sejarah dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu menjenguk Ismail itu hanya beberapa kali, 3 atau 4 kali saja. Tapi kenapa sehebat itu keimanan Nabi Ismail padahal jarang dibersamai oleh bapaknya Nabi Ibrahim? Itu karena kekuatan doa ketika Nabi Ibrahim itu menyerahkan Ismail pada penjagaan Allah dengan kejujuran. Jadi beliau menyerahkan Ismail kepada Allah secara jujur lewat untaian doa. Ini Ibrahim, ini Ismail. Tidak ketemu karena terbentang jarak antara Palestina dengan Mekah. Tidak bertemu dia. Maka Nabi Ibrahim ngontak yang di atas, yaitu Allah yang memiliki setiap hati dan memutarbalikkan setiap hati. Doanya Nabi Ibrahim, sinyal doanya dari Nabi Ibrahim turun menjadi pertolongan bagi Nabi Ismail. Nah, makanya ini disinilah ada sebuah pelajaran penting untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak merasa tidak banyak quantity time sama anak, maka gantilah quantity time yang tidak termaksimalkan oleh kita karena kesibukan yang tidak bisa kita kurangi dengan memperbanyak doa untuk anak. Karena itu sangat luar biasa efektif untuk Nabi Ismail. Nah, itu yang pertama kata Imam Qurtubi. Ada riwayat yang kedua yang diterangkan, bisa jadi Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang diberikan pakaian pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa riwayat mengatakan karena orang yang pertama-tama diperintah memakai celana jika hendak sholat agar lebih rapat menutup auratnya dan menjaga jangan sampai kemaluan itu menyentuh tempat sholat, itu adalah Nabi Ibrahim. Maka karena Nabi Ibrahim itu patuh kepada perintah Allah untuk menutupi auratnya ketika beribadah dan sholat kepada Allah, maka sebagaimana itu diberikan balasan yang setimpal. Maka beliau menjadi orang yang pertama kali menutupi auratnya.
menjadi orang yang pertama kali menutupi auratnya. Sebagaimana syariat menutup aurat pada waktu sholat itu pertama kali diperintahkan dan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Supaya kemaluan tidak menyentuh tempat sholat. Itu riwayat yang kedua yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Riwayat yang ketiga, yaitu karena orang-orang dulu yang melemparkan beliau dalam kobaran api telah menelanjangi beliau di depan orang banyak. Seperti yang diperlakukan terhadap orang yang hendak dihukum mati. Ini beberapa ulama mengatakan ketika Nabi Ibrahim akan dibakar, maka pada saat itu beliau ditelanjangi dulu. Karena memang kulturnya siksaan atau metode penyiksaan orang dulu itu kulturnya ditelanjangi. Kalau memang dihukum mati. Kalau ada orang telah diputuskan hukuman mati, maka metode penyiksaan sebelum dia dihukum mati ditelanjangi untuk memalukan dia. Jadi untuk memalukan dia maka ditelanjangi. Maka pada saat itu beliau ditelanjangi. Sebagaimana orang yang hendak dihukum mati. Tentu saja apa yang telah menimpa beliau itu dikarenakan semata-mata membela kalimat Allah. Maka beliau menghadapinya dengan sabar, dengan tabah, mengharapkan pahala dan tawakal kepada Allah. Maka kali ini Allah mencegahnya dari keburukan api di akhirat sebagaimana yang telah dia lakukan. Maka sebagaimana Allah telah menjaga Ibrahim dari api di dunia, maka sebagaimana itu pula Allah pun menjaga Ibrahim. Allah pun menjaga Ibrahim dari api di akhirat sebagaimana Allah pun telah menjaga Ibrahim dari api di dunia. Jadi api di dunia itu sudah api di dunia itu tidak mampu membakar Nabi Ibrahim ketika dijadikan bardan wasalaman ala Ibrahim, yaitu jadikanlah bardan wasalaman, dingin dan selamatlah bagi Ibrahim. Ada di dalam beberapa kitab yang menceritakan tentang pembakaran Nabi Ibrahim. Ada di dalam kitabnya Syekh Al-Ashqar itu diterangkan ada satu riwayat ya. Bahwasanya api ketika akan membakar Nabi Ibrahim itu mendapatkan perkataan dari Allah. Ya. Jadi sebelum dikatakan bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin. Tapi bukan semata-mata dingin. Karena dingin belum tentu menyelamatkan. Makanya ditambahi bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka jadikanlah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Maka ada kata-kata yang disebutkan dalam beberapa riwayat ya, di kitab-kitab warisan para ulama. Disebutkan bahwasanya Allah berkata kepada api di dunia, kalau kamu sampai membakar Ibrahim, menyakiti Ibrahim, maka aku akan kembalikan kalian, api di dunia ini, kembali kepada induk kalian yang ada di akhirat. Ini ada riwayat ini di dalam kitab Al-Ashqar, Syekh Muhammad Al-Ashqar itu. Maka ketika api mendapatkan kata-kata dari Allah bahwasanya kalau mereka sampai menyakiti Nabi Ibrahim pada saat pembakaran itu akan dikembalikan kepada api di neraka, maka mereka ketakutan api di dunia itu. Lalu diterangkan dalam beberapa penjelasan, karena api itu ketakutan, sampai 3 hari api tidak lagi berfungsi untuk memanaskan, tidak berfungsi untuk membakar, tidak berfungsi untuk menghanguskan. Saking besarnya ketakutan mereka akan dikembalikan kepada api di neraka. Karena gejolaknya api neraka itu luar biasa. Masya Allah ya. Ini beberapa riwayat menerangkan semacam itu. Maka Masya Allah, karena keteguhan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu begitu besar terhadap keyakinan yang beliau miliki dan sama sekali beliau tidak bergeming ketika peristiwa beliau merusak patung-patung yang disembah menjadi tempat kesyirikan itu, sama sekali tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu bergoyang pada apa yang telah beliau lakukan. Itulah yang menjadikan Allah membalas Nabi Ibrahim di akhirat. Sebagaimana Allah mengharumkan Ibrahim dari api di dunia, maka Allah memberikan penjagaan, memberikan fasilitas kepada Ibrahim. Bahwasanya orang yang pertama kali teramankan dari ancaman neraka itu Ibrahim alaihissalam. Nah itulah. Di antara 3 perkataan yang disampaikan oleh 3 pernyataan ulama yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi condong kepada pendapat yang terakhir. Bahwasanya kenapa Nabi Ibrahim itu diberikan pakaian oleh Allah pertama kali untuk menggantikan semua
ancaman yang terjadi kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim pernah ditelanjangi. Ya. Pernah ditelanjangi pada saat beliau akan dibakar oleh Namrud dan seluruh jajaran dan rakyatnya Namrud yang saat itu sangat membenci Nabi Ibrahim dan menempatkan Nabi Ibrahim menjadi public enemy number one. Musuh nomor satunya masyarakat pada saat itu. Nah, itu menunjukkan kepada kita, itulah yang Allah istimewakan. Ya, itulah yang menjadikan kita harus paham ya. Berapa banyak orang yang mereka memberikan apapun kepada Allah, maka Allah itu membayarnya secara cash dan kontan. Nah, itulah ya. Jadi apapun kalau sudah dilibatkan kepada Allah, maka semua itu menjadi berharga yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kalau kita meneladani kisahnya Nabi Ibrahim, kalau kita menetapi jalan kebenaran, apapun itu, maka pastikan kita selalu ikhlas apa yang kita kerjakan semata-mata merujuk kepada Allah. Maka balasan dari Allah sangatlah sempurna. Ya, Masya Allah. Nah, itu yang menjadikan kita memahami Nabi yang memiliki gelar Khalilullah, itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya pada peristiwa, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, Nabi Ibrahim ini ketika beliau akan dicabut nyawanya, terjadi sebuah dialog antara beliau dengan malaikat maut. Ya. Jadi pada saat itu di awal-awal kitab kita pernah membahas, Imam Qurtubi nerangin, ada satu riwayat ketika malaikat maut diperintahkan untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu malaikat maut itu datang. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut, ya, apakah pantas seorang pesuruhnya Allah, yaitu malaikat, mencabut nyawa kekasihnya Allah? Ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Malaikat ketika mendapati pernyataan Nabi Ibrahim, apakah pantas pesuruhnya Allah mencabut nyawa kekasihnya Allah? Maka malaikat langsung balik kepada Allah dan berkata, ya Allah, Nabi Ibrahim mengatakan kepadaku, apakah pantas pesuruhnya Allah mencabut nyawa kekasihnya Allah? Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, katakan kepada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Insya Allah. Dialog antara Allah, Zat yang maha sempurna, dengan makhluk yang Allah cintai, yang dijadikan dan dinobatkan oleh Allah sendiri dengan kata Khalilur Rahman. Malaikat turun, berkata kepada Nabi Ibrahim. Apakah seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasih hatinya? Nah, pada saat itulah jawaban itu yang menjadikan Nabi Ibrahim akhirnya beliau diwafatkan oleh malaikat maut. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi Ibrahim. Makanya Masya Allah, semoga kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Ibrahim pada kehidupan kelak kita di akhirat. Nah, inilah yang kita harus mengerti. Maka kita menjawab, kita setelah menyelesaikan itu, kita berpindah sekarang. Maka kita mendapati pembahasan yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di halaman 429. Beliau menyampaikan tafsir firman Allah dalam surat Abasa yang ke-37. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Maka pada hari itu setiap manusia itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan mereka. Artinya, manusia pada saat itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka memiliki sebuah urusan yang sangat menyibukkan mereka. Dan urusan yang menyibukkan mereka adalah bagaimana pertanggungjawaban yang mereka nanti akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah setiap orang pada saat itu mereka akan sibuk dengan apa yang telah mereka lakukan dan telah apa yang mereka kerjakan. Jadi saking besarnya kesibukan itu sehingga tidak ada lagi keinginan untuk bermaksiat, tidak ada lagi syahwat yang tumbuh, tidak ada lagi syahwat yang pengen diperturutkan karena kesibukannya lebih besar daripada apapun. Nah, tentunya kita bisa membayangkan tidak ada satu sya'nu yughni. Sya'nu yughni itu kesibukan yang menyibukkan, urusan yang menyibukkan. Sebesar kesibukan yang menyibukkan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, maaf ya, kita ambilkan sebuah analogi yang sederhana. Kalau ada seseorang terkena gempa, maka pada saat itu tidak ada yang difikirkan oleh manusia kecuali keselamatan dirinya. Ada orang di kamar mandi tiba-tiba goyang.
Bisa jadi dia keluar dari kamar mandi tidak memakai pakaian. Karena keselamatan dia lebih penting daripada urusan aurat yang malu apabila kelihatan orang. Ya, makanya di beberapa tempat kejadian adanya gempa sering bercerita. Ada yang keluar dari kamar mandi tidak memakai pakaian selai benang pun. Pada saat itu mereka tidak terfikir apapun kecuali selamat aja dulu. Mereka keluar selamat dulu. Kita mengambil sebuah kias aula atau analogi yang tinggi. Kias aula namanya. Kalaulah urusan gempanya manusia pada saat di dunia sudah menjadikan manusia itu lupa dengan auratnya sampai dia bisa keluar dari kamar mandi tanpa dia pedulikan auratnya dan malu untuk kelihatan orang dan tidak peduli malunya ketika dia ingin menyelamatkan diri. Urusan hari kiamat itu urusan yang jauh lebih berat daripada urusan ketika seseorang kaget mendapatkan goncangan bumi ketika bergoyang. Inilah yang kita pahami tentang surat Abasa, ayat yang ke-37 ini, ayat yang dihafalkan sama anak-anak kita. Dan kita sebagian besar pasti apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Manusia pada saat itu tuh memang urusannya sangat menyibukkan dia. Saking sibuknya tuh sampai aurat saja, nafsu pun sudah tidak ada. Kalau orang sudah berada pada satu kesibukan tingkat tinggi, ketika mereka mendera kepada mereka pikiran yang luar biasa yang harus mereka pikirkan, maka tidak berpikir apapun. Makanya Masya Allah ya, ini menunjukkan kepada kita, ketegangan itu akan dirasakan oleh setiap manusia. Jadi penjelasan yang ingin disampaikan oleh Imam Qurtubi pada halaman ini, pada halaman 429 sampai 431, beliau ingin memberikan kepada kita bahwasanya ketegangan pada saat itu ketegangan yang tiada kira. Masya Allah ya. Yang kita bisa bayangkan gini Bapak-Bapak dan Ibu. Bukan hanya ketegangan, tapi tempo yang menjadikan seseorang itu tertekan itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya akhirnya Allah ketika mengatakan kesibukan mereka itu kesibukan yang luar biasa besar. Itu berarti betul-betul kesibukan yang luar biasa yang menjadikan mata terbelalak. Ada yang mengingkari dosa-dosa ini, semuanya nanti kelihatan dan di depan mata itu. Maka pada saat itulah aurat tidak lagi menjadi sesuatu yang aurat tidak lagi menjadi satu objek yang untuk dilihat dan dilirik. Kenapa? Apa yang mereka hadapi dari hisab, neraka, sirat, semuanya terpampang di depan. Dan itulah sejatinya yang akan dihadapi oleh manusia. Nah, itulah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi pada tafsir surat Abasa 37. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari sampai halaman 431. Dari apa yang kita mengerti, semoga ini bisa memberi hikmah pada kehidupan kita. Yaitu kehidupan yang besar adalah memikirkan apa yang sejatinya pasti kita akan jumpai pada kehidupan kematian dan berbangkitnya kita. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي
إلهي